Bagaimana perasaannya teman-teman ini yang sudah 4 tahunan di situ, yang sudah bertahun-tahun bantu, cuma-cuma bantu. Oh, kayak macam tidak sebentar kau juga mau di podcast. Tidak merata lah anunya, keseimbangan. Jadi kayak macam adalah juga kayak macam tidak enak. Apakah bosmu bertanya terkait kebutuhan atau masalah-masalah kalian terkait masalah biaya? Pernah nggak dia menyinggung soal itu? Enggak. Tidak pernah. Berarti asli cuek. Ya bisa dikatakan begitu sih. Memang begitu nih. Ya, gitu. Opening. Oke, assalamualaikum. Aduh, lemah. Oke. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Hari ini di Rayuris berada di Kopi Center di Jalan Pendidikan Unpad 2 depan kampus Universitas Tadi. Merokok mau dulu. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita Kemudian. sebatan dulu dan kita sebat. Kopi. Oke guys, supaya pembicaraan kedepannya, pembahasan yang kedepannya itu lebih lancar. Oke. Oke, kita ngopi dulu ya guys. Ngopi dulu. Ini kebetulan Saya yang jadi host. Oke. Saya mau bertanya-tanya sama kamu. Oke, saya kembalikan. Kenapa balik, Kak? Apa terbalik? Tidak. Kurang masuk. Oke. Oke dia guys, sombong sekali dia guys. Oke kawan, gini. Perkenalkan tahu dulu namamu. Kita langsung sorry. ke kawan ini, Bang. Perkenalkan dulu namanya, tahu. Perkenalkan. Saya atas nama Muhammad Rivaldi. Apa? Muhammad Rivaldi. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Oh, masih Sulawesi Tengah, ya? Iya, masih Sulawesi Tengah, Bang. Sulawesi Tengah. Saya kuliah di Universitas Tadulako dan saya tinggal jurusan ambil jurusan di Universitas Tadulako itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan geografi. Oke. Sudah semester berapa? Alhamdulillah masuk 9. Bro, sudah punya cewek? Alhamdulillah. Tidak ada. Sudah. Oh, sudah. Saya kira. Berapa? Alhamdulillah satu. Baru satu. Tidak, cuma satu saja. Baru satu? Iya, baru satu. Ya, nanti ditaruh tambah toh? Tidak. Kita harus bertahan dengan satu. Ini kan sudah semester 8, Mito? Iya. Atau 10, Mi? Mau masuk 9. Masuk 9. Nah, sejak masuk di kota apanya? Palu. Di Palu ini, Bro. Selain kau ke kamera lah, lihat. Iya. Kau miring-miring. Nah, selain kegiatanmu itu ngampus, di luar kampus apa kegiatanmu? Dari awal lah. Tahun berapa masuk? Tahun 2019 lah? Tahun 2019. Ya, apa kegiatanmu selain dari kegiatan di kampus itu? Oke. Kegiatan saya sebenarnya selain di luar kampus. Kau lihat orang tahu di luar kampus itu saya kerja di tempat fotokopi. Tepatnya di depan kampus Universitas Tadulako. Saya pertama masuk itu di Kopi Center itu tahun 2019 di bulan November. Bagian apa itu? Operator kah atau bagian untuk sprint? Kalau untuk di Kopi Centernya, alhamdulillah saya langsung masuki semua. Contohnya kayak macam masuk operator fotokopi, operator untuk printer, dan saya juga sudah bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain, kawan-kawan yang lain di Kopi Center itu kayak macam jilid skripsi, jilid makalah semuanya. Jadi ngomong-ngomong soal jasa kerjanya, gajinya lah bahasanya. Ya, ini kan sudah berapa tahun gue nih? 20, 21, 22, 23. Ya, itulah 20, 21. 4 tahun nih.
Ya 3 tahun lah. Berarti ada yang dikumpulkan gaji sekitar 100 juta. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Hah? Belum ada. Jadi nggak digaji? Ya bisa dikatakan tidak lah. Alasannya kenapa? Hmm. Coba. Masa nggak digaji? Ya gini nih ceritanya ini. Nah, coba ceritakan dulu. Ceritanya itu begini. Teman-teman. Saya kan sebagai mahasiswa. Hmm. Sedangkan saya ini membutuhkan tempat tinggal. Ah. Nah, jadi kenapa saya pergi ke tempat kopi center itu kayak macam bukanlah kayak macam mencari tempat tinggal. Ya. Bukan semacam mencari tempat tinggal dan numpang begitu toh. Jadi saya cuma kebetulan itu ada teman yang tinggal di kopi center. Ah. Saya tiba-tiba langsung akrab dengan teman itu. Akrab. Habis itu omnya teman saya itu panggil saya untuk tinggal di kopi center. Nah, akhirnya tinggal. Akhirnya tinggal. Dan tidak pernah dibicarakan soal Gaji. gaji. Jadi suruh bantu saja, bantu kerja. Ya, bantu-bantu kerja, seumpama ada kerja jilitan atau kopian atau proyek masuk dari luar. Mm-mm. Nah, dibantu. Kayak macam makan, ditanggung. Maka itu kenapa gaji tidak ada pembicaraan dari awal. Maka itu sampai saat ini Selama 4 tahun, nggak usah lah 4 tahun, 3 tahun ini 3 tahun lah. 3 tahun yang paling aktif. yang paling aktif tuh itu mah 3 tahun itu alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Iya. Enggak kan begini, bro. Ada orang, bro. Tapi nggak apa-apa kan. Dilayanin aja. Apa kak? Oke, kawan. Dah Nah, habis Ki, kak. jadi si kawan itu ya itu selama masuk dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menuju tahun 2024 ini sama sekali tidak ada ceritanya gaji, cuma difasilitasi tempat. Itu pun kamu sudah nggak menetap kan, bro? Ya Makan ya nggak ya masih lah. ya makanlah di situ ceritanya. Cuma kan begini, bro. Saya mau tanya masalah kinerjamu. Berapa jam kira-kira mau paling banyak dan paling sedikit waktu kerja di tempat toko itu, kopi center itu? Oke. Minimal jam kerjamu. Kalau kita bicarakan dari awal saya pertama itu jam kerja itu pada saat saya masih semester awal itu sebenarnya bisa dikatakan lumayan banyak jam kerja itu pada saat saya awal kuliah. Kenapa bisa? Karena jam-jam kuliah saya itu palingan jam-jam sore lah. Jadi otomatis kayak macam jam 8, seumpama sudah buka jam 8. Itu palingan jam-jam sampai jam 12 itu saya sudah kerja sampai dari jam 8 sampai jam 12. Itu berselang berapa tahun itu sudah masuk di semester-semester bisa dikatakan semester tinggi lah. Itu jam kerja itu sudah mulai berkurang. Kebanyakan saya kerja kalau nanti malahan kebalikannya dari semester awal. Ke jam kerja itu palingan sore atau tidak kalau malam lagi. Malam itu kadang kita sampai subuh atau jam-jam 12. Berarti sampai jam 12 malam biasa. Ya. Kalau dapat orderan jilitan gitu. Nah, Jackpot lah ceritanya ya. Bisa dikatakan jackpot lah. Terus pernah tidak pada saat kamu mau pulang kampung atau pada saat pembayaran SPP, pernah tidak diberikan sedikit lah untuk tambahan pembayaran SPP-mu atau uang pulang ke kampungmu gitu sama bos? Pernah nggak disinggung terkait itu? Kalau terkait uang, yang sebahas pertama itu uang untuk kuliah itu nggak ada. Nggak sama sekali nggak ada bantuan biar sedikit ya. Nggak ada. Untuk Cuma SPP. satu kali kemarin pas pembayaran apa nih? Semester pendek. Jujur kamu, jujur. Iya, semester pendek. Supaya nanti Semester ditahu. semester antara. Semester pendek itu SP namanya kalau orang SP. bilang di sini SP. Ya, Itu sekitar 150.000. Itu cuma pertama kali dan terakhir kali. Dan untuk pulang kampung bisa dihitung jari cuma berapa kali. Dan saya rasakan banyak itu pas
baru-baru ini bulan puasa Itu balik. dikasih. Dikasih, tapi bukan bos yang kasih, adiknya bos. Adanya bos. Kasih. THR. Ya bisa dikatakan THR lah. Jadi selama 4 tahun itu baru 1 kali dikasih THR. Begitu. Ada sih juga lalu kayak nggak seberapa sih, tapi lumayan lah untuk Lumayan pulang lah kampung. untuk buat rokok. Untuk ya bensin lah, nggak usah lah rokok tuh. Aku kan sampingan. Jadi yang konkret itu jasanya yang kalian bukan dibayar ceritanya ya. Iya. Makan ada, sama tempat. Itu pun kadang kamu nggak di situ kan? Jarang. Kalau Kadang-kadang sekarang sudah sudah mulai Enggak. Tunggu dulu. Saya mau banyak pertanyaan ke ini. Soalnya ini sebetulnya dengan beberapa bulan sebetulnya saya perhatikan dan saya pikir-pikir kalau saya kembalikan ke saya sebetulnya berat. Satu, ini saya mau tanyakan, bagaimana perasaannya teman-teman ini yang sudah 4 tahunan di situ, yang sudah bertahun-tahun bantu cuma-cuma bantu di situ, kemudian tiba-tiba ambil karyawan si bos dan dengan katakanlah pembicaraan gaji itu jelas. Bagaimana perasaanmu saat itu? Nah, begini. Sementara orang baru itu 1-2 bulan belum tentu menguasai cara menjilid seperti apa, jilid skripsi, jadi operator mesin fotokopi, kemudian jadi operator print. Itu nggak menguasai, bro. kalau Belum mengenal nama-nama ATK. Nah, bagaimana perasaanmu dengan tiba-tiba ambil orang, nah lebih kerja keras itu kalian? oke. Kamu lah. Oke. Kalau saya sendiri, saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau saya sendiri. Tidak tahu kalau teman-teman yang lain kan saya tidak sendiri, kan ada teman-teman juga dari kampung. Ya, kalau saya tidak ada masalah. Karena kenapa? Kita sesama perintis atau perantau gitu. Ya mau dia apa, kalau memang dia sudah dikasihkan gaji sama bosnya, mau dia apa kalau saya tidak ada titik kecemburuan. Tapi begini bro, menurutmu kira-kira maumu sendiri nih, maaf terlepas dari jangan ada istilahnya perasaan nggak enak, kira-kira cocok nggak bos seperti itu tanpa memberikan jasa kerja selama bertahun-tahun? Menurut kamu ini secara akal-akal sehat lah ceritanya. Oke. Kalau Menurutmu bagaimana itu? kalau menurut saya secara logika memang sebenarnya itu Nggak fair kan? nggak fair. Iya, iya itu yang aku maksud, jujur berarti jawabannya itu. Karena kamu dipikir begini, seumpama karyawan baru masuk, dia itu kinerjanya tidak seberapa dengan karyawan lama. Iya. Karena sehingga kalau seumpama karyawan baru dikasihkan gaji lah, Iya. bisa dikatakan gaji lah. Iya, gaji lah. Itu kayak macam tidak Sebentar, kau juga mau di podcast. tidak merata lah anunya keseimbangan. Jadi kayak macam adalah juga kayak macam tidak enak lah juga. Ya, itu kan jujur itu, bro. Cuman Jujur kalau secara umum dia itu kayak macam kita juga ya biar aja mau dia apa, sudah kayak macam pasrah, sudah mau bagaimanapun juga kita ya mau begitulah sudah terjadi. Artinya begini bro, saya pribadi menyikapi itu pembicaraan itu sebetulnya dan memperhatikan itu ketika sudah bertahun-tahun kita ikut orang hanya sebatas membantu dan toh kemudian pada akhirnya tidak kita dikasih jackpot, paling tidak sedekah, maukah 200 M, maukah 1 B. Nah ini sementara bosmu sering jackpot, artinya orderannya kadang termasuk paling tertinggi saya dengar kemarin itu yang tertinggi sampai malam pagi itu 6 juta berapa? 6 juta. Toh, masa tidak disisihkan setidaknya ya 50.000 ke 100.000 kah buat kalian ini yang betul-betul tenaga kalian yang terkuras di situ. Nah, itu yang membuat saya sebetulnya saya saja merasa bagaimana ya, prihatin lah. Ini adik-adik semua yang kerja di situ kayak apa ya? Tenaganya ini kayak tidak ada nilainya gitu. Padahal itu, Bro. Oke, kalau kayak macam Paling sayang sedih bro, mendengar dan melihat, menyaksikan kalian kerja berjam-jam dengan hasilnya jackpot bosmu dan tidak ada sedekah. Prihatin bro. ya kalau Paling tidak ya yang di kayak uang rokok kalian kan pasti butuh lah uang, entah mau buat beli apa gitu. Apalagi kalian punya cewek mau beli parfum kan supaya harum-harum.
dekat-dekat ceweknya gitu. Iya, lewat saja Jo. Iklan. Oke, kalau soal itu Bagaimana perasaanmu itu? yang Kalau sebenarnya kamu pikir-pikir toh, pernah nggak kamu berpikir? pernah lah. Nggak, kan biasa orang berpikir, kenapa kita ini berarti cuma dipakai saja. Selama ini begini-begini dan tidak pernah disinggung. Yang Atau saya tanya begini, pernahkah bosmu bertanya terkait kebutuhan atau masalah-masalah kalian terkait masalah biaya? Pernah nggak dia enggak, menyinggung soal itu? enggak, tidak pernah. Berarti asli cuek. Ya bisa dikatakan begitu sih. Memang begitu nih. Ya, gitu. Nah, bagaimana perasaanmu itu? Perasaan apa yang muncul di saat kamu? Kan begini bro, terkadang kita itu membutuhkan dengan harapan ya, karena mungkin kita melihat sudah kerja bertahun-tahun, nah di saat kita terdesak ekonomi, terdesak butuh uang ceritanya. Pernah nggak punya perasaan mau pinjam sama bos tapi Takut. coba bro ungkapkan itulah Oke, di sini. Gini. Yang paling kami jengkelkan sebenarnya pada saat kita Kasih lembur. keluarlah semua unek-uneknya itu. Pada saat kami lembur itu kalau malam itu kadang kalau ada orderan dari luar Iya. itu kan kita kalau kerjanya kalau malam itu kan kita betul-betul Keringat kalau- basah ya. sampai pagi itu betul-betul sangat menguras tenaga. Jadi kalau ketika kita sudah kerja begitu pasti kita juga merasakan kayak macam ada harapan ke depan. Jelas. Seumpama kayak Iya. macam tidak bisa Iya. tidak bisa Tidak dibiayai. munafik memang bro. Ya. Pastilah. Namanya orang kerja. Baru juga harapannya kita juga itu kita juga tidak terlalu berharap terlalu banyak juga. Ya paling tidak ada. Setidaknya ada. Nyatanya? Nyatanya tidak ada. Nah, bagaimana sudah perasaanmu itu ketika harapan itu tidak terpenuhi? Ya, Kecewa? Kecewa. Banget. Kalau soal kecewa Banget. pasti. Banget. Pak. Karena gini. Orang luar sana saja, dia kerja, Sambil ngopi lah, Jo. dia kerja keras. Pasti ada yang harapkan. Sedangkan kita ini tidak ada. Nggak ada ya. Masa nggak dikasih 25.000, 50 gitu? Cuman pada saat kita lembur begitu, cuman kayak macam dibelikan rokok. Kalau itu biar nggak lembur, bro. Iya, sebenarnya kalau memang secara kerja di kopi center kan memang seharusnya Kuli bangunan ditanggung rokoknya ya, bro. Makannya juga ditanggung. ya, memang sudah ya mungkin gitu sudah pembawaannya mau di apa. Tidak. Jadi Coba. kalau untuk sekarang untuk saya sendiri Ya, pribadi kerjanya tidak terlalu seperti dulu lah. seperti dulu. Karena kenapa? Kayak macam kita merasa rugi lah. Ya, Bisa betul. dikatakan merasa Iya. rugi. Karena kenapa kita sudah buang waktunya kita, buang tenaganya kita, Iya. tapi tidak ada yang kita dapatkan. Ya, biar sepeser pun. Ya, Coba apa mau kamu sampaikan sama bosmu itu di situ? tidak usah. Hah? Takut? Bukan takut, tidak usah. Nggak usah. Tidak usah. Tidak usah. Kalau begitu sih, kalau saya Begini bro, kalau saya pribadi kemarin saya perhatikan dari awal pertama kali tarik orang karyawan yang memang jelas cerita gaji, sudah jelas cerita gaji, itu saya memposisikan diri saya ke kamu, saya tuh merasa kayak wah manusiawi dong ketika saya ngomong, ketika ada perasaanku kok bos ambil orang baru digaji jelas, nah kita yang bekerja betul-betul bekerja kuras tenaga, nah orang baru belum tentu bisa kerja. Ini bos nggak gimana ini? Di situ bro sebetulnya itu sangat memukul itu. ya kalau Kira-kira kamu rasakan nggak itu? Jangan, nggak usah ditutupi bro. kalau Ini begini. barbar ini. kalau saya sendiri, kan Kecewa lah, Ya, nggak mungkin. kalau soal lah. kecewa ya Jangan sok kecewa. setrung. kalau soal kecewa ya kecewa, tapi enggak terlalu lah. Bisa kan enggak terlalu. Kayak kenapa? Pada saat bos ambil karyawan begitu, pada saat saya sudah tidak terlalu kerja, tidak terlalu maksimal sekali kerjanya. Cuma kadang muncul sebentar baru pergi ulang. Jadi kayak macam
kalau soal kecewa ya pasti kecewa. Ya. Manusiawi kan gitu. Tapi saya juga sudah kayak macam serahkan saja sama bos. Apapun itu yang dia lakukan ya sudah itu saja. Jadi saya juga menyesuaikan dengan perilakunya bos. Kalau seumpama ke bagus dengan karyawan, kita juga sudah bagus. Tapi kalau memang tidak ya sudah. Kita juga akan harus ada timbal balik. Karena kenapa? Ketika sering kita bos sudah tidak berperilaku bagus sama kita, sedangkan kita terus berperilaku bagus, itu kan kayak macam merugikan sekali. Ya. Jadi saya juga menyesuaikan lah, bisa dikatakan menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan. Itu. Gimana ya? Saya juga sebetulnya prihatin, bro. Prihatinnya itu saya saja yang tidak di posisi kalian, saya yang kecewa gitu. Manusia, bro. Iya. Orang sudah menguras tenaga bekerja semaksimal mungkin dengan harapan paling tidak adalah entah untuk pegangan lah. Iya, untuk 50.000 tuh 100.000 udah banyak sekali, sudah nggak perlu gaji gitu. Karena kita ini sebagai manusia ini pasti butuhnya namanya refreshing lah. Iya lah. Tapi kalau tena doe, teka macarana, iya kan? Nah itu sebetulnya yang membuat kita itu apa ya? Andai saja kayak kau keluarga aku, sudah bro, saya ribut jadinya. Karena tidak memanusiakan manusia gitu. Artinya hanya sebatas kalian itu dibutuhkan bukan dirimu tapi tenagamu saja sama waktumu. Dan itu kenyataannya. Kita tidak menambah-nambah dan tidak mengurangi, dan kamu sendiri yang ngomong seperti itu, dan saya pun melihat itu. Kalau mau dari beberapa juga kemarin orang yang saya dengar, itu memang banyak yang prihatin sama kita orang, sama kami. Ya. Para pekerja yang tidak digaji tuh. Banyak bilang kamu ini kerja kayak macam betul-betul kayak macam dimanfaatkan toh. Itu yang saya dengarkan dari orang-orang di luar. Jadi sehingga juga salah satu saya lah. Jadi sehingga saya kayak macam berpikiran betul juga katanya. Karena sedangkan kita ini kita ini butuh lah mau minum kopi, ya, mau merokok, macam makan, makan, traktir pacar. Apalagi saya kan punya pacar, motor, semuanya kesana kemari, pacar juga. Jadi, ya. Jadi bagaimana perasaannya pacarmu? Kamu ditahunya kerja di situ, tenagamu dipakai. Pernah nggak bicara apa gitu? Jujur. Pernah nggak larang kau masuk karena mikir tenagamu ini? Gitu. Kalau pacar saya sendiri, dia kadang bertanya, kadang juga dia pikir lagi. Tapi dia, untung dia berpikirnya dewasa. Ya. Alhamdulillah saya juga bersyukur miliki dia, karena pikirannya juga dewasa. Dia terus support supaya kayak macam janganlah begitu, karena awal kau kuliah itu kan sudah sama dia, bantu kau, jadi otomatis bukan bantu kau yang membantu itu. Ya, tapi setidaknya adalah timbal baliknya sedikit. Cuma satu aja poin yang bisa dipetik, yang bisa kamu ambil itu, bro. Satu, kamu sudah punya pengalaman, itu saja. Ya. Cuma kan kalau dipikir masalah pengalaman itu sesuai tidak dengan jasamu, tentunya tidak, Ya, tidak berbanding lurus. Tidak. Nggak miring. Itu aja yang kamu dapatkan selama ini. Kalau saya perhatikan adalah pengalaman. Kamu sudah bisa jadi kasih hidupkan mesin, sudah tahu posisi-posisi kertas bagaimana kalau terjadi paper jam di mesin, kemudian cara mengoperasikan printer, komputer. Tapi jujur saya pas masih di situ saya kayak macam bersyukur karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Contohnya itu kayak macam mesin fotokopi sudah kayak macam lumayan lah. Banyak yang saya tahu, kayak macam komputer. Awalnya saya kemarin itu tidak tahu apa-apa soal fotokopi. Mau dibilang itu bro penindasan sebetulnya, ya? Ya kalau iyalah penindasan, cuk, tenagamu cuk habis. Ya kalau orang berpikiran begitu ya mau diapa? Iya enggak, kenyataannya memang begitu. Ya kalau ya oke. Iya, kecewa berat itu. Tapi ya saya ikhlas saja mau, karena bagaimanapun juga pasti akan begitu terus. Ya. Dan saya pikiranku sekarang itu selesaikan kuliah. Ya fokus lah. Fokus kuliah aku.
walaupun banyak orderan di toko. Bukan. Jadi memang sekarang akhir-akhir ini lebih fokus ke Kuliah. kuliah lah pastinya. Ya, karena itu ya harapan sudah kayak macam tidak tujuan terlalu awal betah, juga. tidak terlalu betah sudah. Heeh. Makanya itu saya fokuskan untuk selesaikan secepatnya. Kebetulan ini sudah Finish ini. ya bisa dikatakan di ujung finish ya. Iya, Untuk karena tugas semester 9 sudah semester 9 apalagi Senior. sudah di tahap penyusunan tugas akhir. Jadi lebih saya fokuskan ke situ. Jadi saya pada saat ada kerja di toko walaupun banyak, ketika saya betul-betul urus kuliahku, tetap saya akan pergi. Nah, kenapa? Iya. Ini yang lebih saya fokuskan. Dan ingin saya betul-betul segera untuk keluar dari situ, supaya saya bisa bebas ke sana kemarin tanpa nah, jadi untuk teman-teman di luar sana, ketika mau masuk di kopi center, tanyakan memang. Jadi jangan seperti kami itu. Jadi yang juga yang saya harap sama bos-bos kopi center di luar sana, ya coba apa disampaikan itu. ketika punya karyawan, Ya. walaupun dia tidak bagaimana kinerjanya dalam tokonya, Ya. itu setidaknya adalah untuk biaya, kayak macam bisa dikatakan upahnya untuk dorang bayar tenaganya dorang. Ya. Kenapa? Dorang itu bukan melihat jumlahnya, setidaknya adalah sedikit pun, walaupun tidak juga kayak macam 1.000 2.000, tidak. Ya, nggak cukup uang Iya. rokok. Karena dorang juga itu berpikir di kita ini sebagai kayak macam seumuran saya itu, kami tuh kayak macam butuh juga namanya uang. Maka itu saya harap untuk bos-bos luar sana itu hargailah tenaga orang. Karena kenapa? Tidak ditahu-tahu ke permasalahan itu anak. Ya. Nah, entah biaya di ekonomi, betul dia ada harapannya pada saat dia membantu kita, kita kasih. Siapa tuh dia pas kita kasih uang itu kebutuhan permasalahannya sudah bisa terpenuhi, Ya. bisa terselesaikan, bukan terpenuhi, terselesaikan. Nah, jadi untuk bos-bos luar sana, untuk kopi center atau walaupun ke bos-bos apakah di situ, Ya. untuk itu setidaknya hargailah usahanya orang. Jangan tidak. Kenapa? Jangan apa istilahnya tutup telinga ya. Iya, masalahnya bisa dikatakan janganlah buta. Kan begini biasanya tuh bro, toh. Kita kan terkadang, andai saja saya posisi bos, saya kan nggak tahu apakah ini yang pekerja aku ini saat ini lagi terdesak dengan uang dan sangat Ya. membutuhkan uang, dan kebetulan ada orderan jackpot ceritanya begitu sampai berjuta-juta orderan itu kan tentunya kamulah pastinya bekerja keras di situ dengan harapan paling tidak adalah yang kamu dapat setelah itu selesai semuanya pembayarannya kan. Ya. Itu kan. Iya. Kalau dibilang hari-hari seperti biasa nggak terlalu kerja keras begitu kan tidak ada masalah. Tidak ada kalau masalah. uang apa. Tidak ada masalah. Kalau kita cuma harapnya ketika pada saat kita kerja betul-betul menguras tenaga, itu yang paling kita harapkan. Pada saat kita sudah kerja sekali baru tidak ada, itu yang paling. Kalau kayak macam kerja biasa kalau itu tidak ada. Nah, pada saat itu saja yang paling berat itu pada saat lembur. Biasa kadang pagi, kadang sampai subuh. Itu otomatis kan kita juga kayak macam butuh dopingan lah. Dikala mesin itu. Nah, iya. Mesin saja kalau sudah melewati dari batasnya sudah pasti meledak. Habis bensinnya macet bro. Iya. Jadi kalian ini nggak macet-macet hebat ya kalah mesin. Iya. Merokok dulu, merokok. Oke, Kita saja nyantai begini merokok. Iya. Santai bro, hidup ini bro sementara aja bro, nikmati. Jadi intinya begini bro, kamu kan sudah dapat pengalamannya, dapat ilmunya, tentunya jadikan pelajaran besar ini dalam perjalanan hidupmu. Kedepannya setelah kamu selesai, tujuan awal kamu sudah raih, gelar sarjanamu, tentunya kamu harus lebih berpikir ke depannya dengan harapan untuk masa depanmu ke depan. Nah itu jangan sampai lagi, makanya nanti terkait masalah pekerjaan itu tentunya
dari awal memang kita berbicara persoalan upahnya berapa supaya jelas, jangan sampai kita berharap besar dan ternyata kecil, artinya nggak sesuai dengan harapan. Itu kan sebetulnya menyakitkan bro, kecewa kita ketika nggak sesuai dengan harapan. Itu perlu juga ada namanya pembicaraan dari awal. Iya. Kalau sekarang kamu berani nggak ngomong sama bos? Bos, gaji saya sekian, saya mau aktif lagi seperti dulu kerja. Karena Enggak, lewat nih. Karena sudah lewat, karena kenapa saya juga sudah mulai capek juga sudah. Ya betul-betul sudah bisa dikatakan kayak macam ingin keluar sudah. Gitu Baru ya? juga sekarang kayak macam betul-betul tidak mau fokuskan di kopi center juga. Nah kira-kira bro, kira-kira di Sulawesi Tengah ini, mudah-mudahan ada yang menonton di Sulawesi Tengah ini, kopi center yang membutuhkan tenaga operator baik di bagian-bagian print ataupun intinya karyawan lah di kopi center. Kalau ada yang bersedia, kira-kira mau? Kalau untuk saat ini saya belum bisa. Oh, belum bisa. Karena saya masih fokuskan sama kuliah. Kuliah ya bro. Oke. Ketika saya sudah bisa dikatakan ketika sudah selesai ujian tutup baru saya siap. Karena kalau masih sekarang ini tidak bisa karena masih kadang ke kampus, masih pada saat masih menyusun, otomatis ya masih kalau supaya bekerja sama orang kan kita juga harus juga ya bisa setiap hari kerja terus, otomatis kalau saya sendiri kan tidak bisa. Nah oke, sekarang sudah fix itu sudah selesai. Nah sekarang masalah pendapatan bosmu ini, pendapatan yang paling terbesar lah selama ini yang kamu tahu. Kalau di total selama 1 bulannya itu, terkait masalah pada saat dia jackpotnya itu kan kurang lebih sekitar di situ orderan sekitar 6 juta satu malamnya itu. Nah kalau diakumulasikan dalam 1 bulan pada saat kebetulan bersamaan dengan proyek itu berapa kira-kira itu? Yang itu ya mendekati 8 jutaan lah. Bukan 1 bulan itu, 1 hari itu. Ya, kalau 1 bulannya Puluhan atau ratusan? puluhan lah. Puluhan. Banyak lah ceritanya bro. Soalnya banyak lah. Apalagi Berarti kalau hariannya yang paling banyak udah sampai 8. tidak. Enggak. Tergantung. Enggak paling banyak. Seperti kemarin-kemarin itu mentoknya di 6 atau di 8. Biasa juga 6, 5. 6, 5. Itulah mainnya itu ya, Iya, kalau ada mainnya. orderan. Skripsi itu ya, Ya skripsi. jilid ya. Itu yang paling bagus itu A3. Paling banyak. Paling banyak. Waktu dulu paling banyak orderannya bos mau ngeprint sampai pagi, berapa print semua dipakai itu berapa itu anggarannya? Itu anggaran itu kemarin itu kita enggak tahu. Itu kami enggak tahu itu. Banyak itu, puluhan kok. Itu. Kemarin itu kami sempat cetak buku itu 500 buku itu. Pada tahun 2022. Kalau tidak salah. 200 buku. 500 buku. Iya. Satu bukunya berapa kena? Satu buku itu berapa itu ya? Nggak tahu. Nggak tahu berapa? Banyak ya. 500 karena buku. itu awalnya itu kan dia itu 250. Nah, pas besoknya lagi tambah lagi 250 karena pas cetaknya itu 250 pertama itu ada yang salah. Otomatis diganti lagi, otomatis cetak lagi 250. Jadi semuanya totalnya itu di sekitar 500. 500 buku. 500 buku kalau tidak salah. Itu perkiraanku. Tapi itu 500 buku itu ukurannya itu berapa ya? B5. Oh, yang kecil. Bagi 2-nya A4. Ah. Itu baru bukan kertas di toko. Kertasnya orang sendiri. Oh, bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Arti sedikit modal yang dipakai bosmu. Iya, cuma modal print. Oke, jadi itu mau saja. Oke kawan, jadi seperti itulah podcast kita hari ini bersama salah satu orang yang tertindas sebagai tenaga kopi center. Tidak tertindas bro, yang jelas
itu adalah batu loncatan buat kamu, menguji, membentuk mental kamu dan bisa menilai, bisa bisa melihat, bisa menilai setiap orang nantinya ke depannya. Itu pelajaran besar, pelajaran paling berharga. Kalau saran saya untuk kamu, jangan campakkan lagi dirimu seperti itu, cuma dipakai tenaga kalian, waktu kalian, ya. Kasihani diri kalian, waktu kalian, bro. Karena jelas jangan lupakan tujuan awal ke sini dengan harapan orang tua untuk gelar sarjana kalian harus cepat raih. Ya, saya doakan mudah-mudahan cepat selesai. Paling tidak untuk tahun ini segera selesai. Amin. Supaya kalian tetap jadi sarjana, jadi kebanggaan orang tua, ibu dan bapak tentunya, dan keluarga pada umumnya. Mungkin itu, bro. Oke, saya minta maaf juga buat teman-teman juga di sini. Kita ini cuma kita mendengar langsung apa yang dirasakan oleh si kawan kita, Abang Rival. Nah, mungkin kita akan lanjut di season berikutnya. Mungkin ada teman-teman lain, teman-teman saudara Rival yang lain bakalan saya tarik. Apakah apa yang dia rasakan, apakah perasaannya sama seperti kawan ini, atau entahlah, nanti kita akan tarik lagi beberapa orang karena banyak adik-adik yang hanya sebatas terlalu jelek sekali kesannya ketika cuma dimanfaatkan. Itu terlalu parah lah ya. Sekalipun pada dasarnya memang seperti itu, ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe. Next, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah dulu, tahu kenapa lemah kamu, Mami? Oke, mantap. Oke.